Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Seperti biasa pagi subuh Selasa ini kita lanjutkan tafsir kita surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan pada ayat 194 dan 95. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu kisasun famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. As-syahrul haram bisahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Setidaknya bulan haram itu adalah Zulkaidah dan Zulhijjah, ya, Bapak dan Ibu. Dan pada sesuatu yang patut dihormati, al-hurmat, kisasun, ya, akan berlaku kisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Fa'tadaw alaihi bimisli ma atada alaikum. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah anallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang bertakwa. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu fi sabilillah, di jalan Allah. Dan janganlah kamu wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri tahluka, ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang berbuat baik, ihsan. Bapak dan Ibu,
Ini secara samar masih lanjutan dari ayat 190 sampai dengan 193 ya, yang bercerita tentang pemahaman perang di dalam Islam. Sudah kita beri penegasan berdasarkan ayat ini kemarin bahwa konsep perang di dalam Islam itu tidak boleh menyerang. Ya. Karena ditakutkan akan melampaui batas ya, kemanusiaan. Nah, tetapi di dalam konsepnya itu adalah kita melakukan ya defensif, mempertahankan diri, bukan ofensif menyerang. Ya. Ketika kita diserang, serang. Ya. Tidak boleh mengalah. Ya. Ya. Tapi kalau orang masih show force saja baru, masih bikin fitnah, memanas-manasi dan sebagainya, tunggu dulu ya, belum boleh menyerang. Nah Bapak dan Ibu, ini yang dikiaskan dalam ayat ini. Ada pertanyaan dari Bapak kemarin, bagaimana harus kita mengalah saja? Enggak, kita tidak boleh mengalah. Nah, tapi ada kode-kode tertentu. Ketika kita berada di Masjidil Haram, ya, walaupun diserang, ya, tapi kita tetap menahan diri dulu, ya. Tapi kalau sudah kelewatan, maka boleh dilawan. Nah, para ibu, as-sahrul haram wisaril haram wa hurumatul qisas. Nah, Nabi ketika dahulu ya, akan melakukan tawaf ke Mekah, dicegat oleh orang kafir Quraisy. Ya. Karena bulan Zulkaidah beliau tidak mengadakan perlawanan. Beliau mundur sedikit dan berhenti di Hudaybiyah. Terkenal perang Hudaybiyah, ya. Ibu masih ingat? Ya. Itu untuk menghindari diri supaya jangan terjadi pertempuran di Masjidil Haram, di bulan haram. Ya. Karena akan mendekati haji. Ya. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah, Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah, besoknya tahun besok akan melakukan tawaf, diperbolehkan. Nah. Besoknya Nabi tawaf lalu beliau juga berhenti di Hudaybiyah, ya, dengan para sahabat. Lalu tersebar fitnah bahwa Utsman telah terbunuh ya, oleh kafir Quraisy. Lalu Nabi mengumpulkan sahabat di ratusan atau ribuan sahabat yang akan melakukan tawaf, berunding akan membalas meskipun di bulan haram. Apa ini Ibu? Nah, pada kejadian perang Hunain, sisa-sisanya itu masih menaruh dendam dan ternyata itu hanya berita bohong tentang kematian terbunuhnya Utsman. Lalu Nabi mengalihkan perhatian kepada sisa-sisa Hunain ini yang merupakan ancaman akan menyerang. Lalu Nabi memerangi Hunain ini, ya, sisa-sisa perang Hunain ini, dan mereka terdesak lari ke Taif, lalu diburu, ya, dan terjadi pertempuran lagi pada Ibu. Lalu setelah melihat keadaan dan juga harus melakukan tawaf pada bulan Zulkaidah itu dan akan disambung dengan haji pada Ibu, Nabi menghentikan peperangan dan tidak jadi menaklukkan Taif, artinya menundukkan orang-orang yang memberontak lari ke Taif. Beliau berhenti di Jir'ah, ya, di Jir'ah. Jir'ah kita kenal dalam
Umrah itu ketika kita di Mekah itu satu di antara mikat kita ya, mikat ya. Jadi umrah mikat kita di situ ya. Nah, para ibu dan rata-rata orang yang telah umrah pasti singgah di sana. Dan itu bagian dari sejarah perjalanan Nabi yang kita jadikan miqat. Nah itu jadi wal hurumatul qisas. Nah, ini pertanyaan Bapak tadi terjawab. Tidak boleh kita mengalah gitu saja. Lakukan qisas pembalasan yang setimpal dan tetap diingatkan famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Maka apabila kamu diserang, maka seranglah mereka itu seimbang dengan apa yang mereka lakukan di dalam peperangan itu. Ya. Tidak boleh berlebih. Ya, tidak boleh berlebih. Nah, seperti itu konsep perang di dalam Islam. Jadi kelewatan itu tak boleh. Apalagi tidak dapat lawan orang-orang sipil yang dibunuh. Nah, itu yang tak boleh. Nabi, anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, orang sedang beribadat tidak boleh dibunuh, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain, walaupun tidak seakidah. Nah, karena itu tidak ada konsep terorisme dalam Islam, tidak ada. Kalau ada dikatakan orang-orang Islam itu teroris, itu paham yang salah, ya, paham yang menyimpang itu. Dan itu satu di antara pembusukan terhadap Islam. Islam itu damai. Aslam itu li rabbil alamin. Karena itu setiap kita bertemu dengan sesama kita, sama orang Islam, kita menebar kedamaian. Ya. Ifsa'us salam. Kita bacakan, kita katakan salam. Ya. Nah, para ibu, pas salam kita berjumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang duluan memberi salam kepada orang lain, dia akan dibangunkan Allah rumah di surga. Rumahnya tentu tidak sama dengan rumah mewah kita di dunia. Nah, seperti itu konsepnya. Seperti kita ceritakan dulu hubungan Umar dengan Abu Bakar. Senantiasa Abu Bakar ini, satu nampak Umar, assalamualaikum. Tapi suatu kali Abu Bakar tidak lagi mengucapkan, dia membiarkan kesempatan Umar memberi salam duluan supaya dia memberikan rumah di surga untuk Umar. Itu persahabatan dalam Islam. Nah, kita selalu. Nah, Bapak dan Ibu diingatkan sikap-sikap yang melampaui batas itu adalah sikap yang tidak menunjukkan ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa itu pandai menahan diri. Karena takwa itu memelihara diri. Kata Saltut, takwa itu adalah pandai menahan diri, pandai menjaga diri. Diibaratkan menempuh satu jalan yang sempit dan di kiri kanan ini ada lumpur, ya. Bagaimana dia bisa lewat di jalan yang sempit itu, dia sampai di ujung tidak terkena lumpur, artinya tidak kena kejahatan. Nah, seperti itu takwa. Jadi bukan takut seperti kita takut kepada binatang buas, ya, tapi memelihara diri supaya tidak terkena. Ya. Maka melampaui batas itu dosa. Nah, karena itu bertakwalah, wa'lamu, ketahuilah olehmu, anallaha ma'al muttaqin. Allah itu senantiasa bersama orang yang bertakwa. Lanjutan ayat ini adalah wa anfiqu fi sabilillah, ya. Dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah. Ini apa maksudnya? Infak itu belanja. Jadi sebenarnya infak yang kita jalani ini belanja untuk digunakan oleh masjid, untuk memakmurkan masjid kalau dia pungut di masjid. Apa memakmurkan masjid itu?
membangun fisiknya dan membangun non fisiknya. Membangun non fisiknya kita harus menggaji imam, membiayai jamaah supaya rame jamaah ini, ya, dan membiayai pendidikannya. Jadi kalau ada fikih PA itu kewajiban pengurus dengan infak, bukan terpisah manajemen yang satu manajemen gitu. Fisabilillah. Nah, para ibu, kalau bisa dibentengi dengan semacam koperasi masjid, itu lebih bagus sekali ya. Dulu ada ide kita untuk membangun koperasi masjid. Sebut dulu sama Pak Yasdi dan lain-lain dulu ya. Tapi belum terwujud ya. Nah, Bapak dan Ibu, karena demikian pengurus harus kita ini, sebagian juga di dalam pengurus, kita harus berunding, bermusyawarah, melakukan pendistribusian anggaran. Berapa persen untuk fisik? Kalau fisik ini biasanya bisa kita berdoince ini ya. Atau mungkin ada duyan ya, runtuh, ada sering terjadi. Kalau kita mampu mengkampanyekan. Tapi infak rutin ini dilakukan pendistribusian. Berapa persen untuk menggairahkan jemaah untuk hadir di masjid ini. Nah, kalau di bulan puasa bagaimana kita mengatur berbuka bersama untuk jemaah, bagaimana kita mengatur di malam-malam Ramadan i'tikaf, bagaimana kita mengatur makan paginya dan sebagainya. Itu juga itu ya, sekeliling ini juga harus diperhatikan. Kalau ada pedagang-pedagang kecil, kita kasih dia modal supaya makmur. Harapannya bukan menghabiskan dana. Kalau dikasih modal masjid keliling ini, bisa tergugah hatinya untuk berinfak lagi ke masjid. Nah, itu. Jadi keuntungan itu berinfak, membelanjakan hartanya. Kalau sudah kita bantu masyarakat sekeliling, itu dia akan berinfak ke masjid. Nah, itu maknanya. Seperti itu memakmurkan masjid. Nah, di pendistribusian anggaran itu berapa persen untuk menggairahkan jemaah memakmurkan masjid namanya. Ya, karena masjid itu ada dua prinsip. Tunazzafa, keindahan bangunan, kita betah di dalamnya. Hati kita tergantung ke masjid, dari rumah ke masjid lagi, ya seperti itu. Tapi yang kedua adalah tutayyabah, ya. Tutayyabah itu artinya bagaimana memakmurkan masjid ini dengan baik. Nah, sehingga orang tertarik ke sini. Dan pendistribusian berikutnya berapa persen untuk anggaran pendidikan. Nah, seperti itu di manage. Jangan terpisah pendidikan. Pelaporan pendidikan kepada pengurus masjid. Di SK-kan oleh pengurus masjid. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini amfiku fi sabilillah. Ini persoalan infak kata Ibnu Abbas, persoalan infak kita. Jangan kikir. Jangan kikir. Dan juga ada ulama mengatakan ini infak ini membiayai, biasanya Nabi mengirim tentara ke medan perang itu tidak cukup bekal. Nah, jadi berinfaklah orang-orang kaya untuk membiayai perjuangan menegakkan agama Allah itu. Ada sahabat-sahabat itu yang termasuk Abu Bakar disumbang sampai habis hartanya. Jadi Nabi bertanya ke Abu Bakar, kamu untuk bekal sehari-hari apa lagi? Sudah habis hartamu untuk perjuangan. Abu Bakar tersenyum saja. Allah Maha Kaya. Innallaha ghaniyun hamid. Allah itu kaya. Hanya kita aja yang serba berkekurangan. Insya Allah Tuhan akan mengganti. Tapi ada juga ulama mengatakan ini sifat-sifat kikir. Sifat kikir itu tulku bi aidikum ila. Sifat kikir itu akan menjatuhkan diri kita ke jurang kebinasaan. Itu artinya itu tanpa kita sadari dia sendiri menjebloskan dirinya ke jurang kebinasaan. Nah, karena itu membiasakan diri kita berinfak. Infak ini berbeda dengan sedekah ya, sudah dijelaskan oleh Fajri. Sedekah itu ada menaruh
rasa kasih kita kepada orang lain. Itu khusus ini. Nah, dicontohkan oleh Fajri dulu kalau kotak ini beredar di sini, ya, nah itu infak, ya, tidak sedekah itu ya. Dan infak itu kalau sedekah itu kan ada berhubungan dengan orang langsung, ya boleh serendah-rendahnya sedekah itu tabassum, senyum, ya. Tapi kalau infak tidak bisa dengan senyum, lawat kotak itu lalu kita senyum ya tidak bisa ya. Lawat infak namanya. Ya. Apa ya Pak? Apa lalu di muka senyumnya tidak bisa ya. Nah, Pak dan Ibu, nah itu menjatuhkan diri ke tahlukah namanya, ke jurang kebinasaan. Sifat kikir seperti itu. Jangan kikir berinfak dan jangan kikir. Ciri orang beriman, ayat sebelumnya kita jelaskan, orang yang beriman itu adalah atal mala ala hubbihi, dia senang menginfakkan harta yang dia cintainya kepada prioritas pertama adalah kerabatnya, kemudian pada yang lain-lain. Ada juga ulama menafsirkan tahlukah itu berinfak, dan tahlukah itu berinfak dan menjatuhkan diri. Ada juga terjadi orang yang sengaja menjatuhkan diri. Seseorang yang berbuat dosa lalu dia punya anggapan bahwa dosanya itu tidak akan berampun. Tidak akan mungkin diampuni oleh Tuhan. Lalu mungkin itu bahasanya. Ini kepala tanggung berdosa benar gitu ya. Kan ada orang seperti itu, berdosa benar. Semakin diperbanyak dosanya itu, ya jatuh dia ke situ, selama-lamanya dia berdosa. Sial nanti kalau dia mati dalam keadaan berdosa. Enggak, Tuhan itu Innallaha tawwabur rahim, Allah itu penerima taubat. Karena itu doa-doa untuk minta taubat kan banyak sekali. Nah, para ibu, kalau berdosa cepat bertobat. Jangan dibiarkan jatuh ke tahlukah, hati kebinasan. Karena itu wa ahsinu, selalulah berbuat baik. Ihsan itu kita jelaskan dahulu. Kalau ada Islam di bawah, iman di bawah, Islam batangnya. Ihsan itu adalah buah manisnya. Gitu. Buah manisnya. Nah, sikap orang ihsan itu adalah dia selalu tahu bahwa harta kita ini diberikan, dipinjami kepada kita. Kita harus berinfak, harus bersedekah, harus berzakat, bahasanya yang lain, dan sebagainya. Kita tahu ahsinu itu haitsuma kunta wa aina masara. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita tahu dengan Allah. Senantiasa Tuhan hadir dalam hidupnya. Insya Allah kalau di mana saja dan kapan saja Tuhan hadir dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan dapat melakukan kejahatan. Kita melakukan kejahatan seperti orang korupsi itu bukan tidak tahu dia dosa korupsi, tapi ketika dia melakukan korupsi itu adalah Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Nah, saat itu dilakukan korupsi. Nah, karena itu mari kita berbuat ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan itu. Kita hadirkan Tuhan di mana dan kapan saja dalam kehidupan kita. Sekian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.